Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Juliana, NIM 105 2018 020, Prodi PGMI, semester 4 unit 1. Dosen pengampu Dr. Jelita MPD. Pengertian pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian, untuk mengumpulkan data dan instrumen yang digunakan harus sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan. Teknik pengumpulan data berisi cara-cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Misalnya waktu yang digunakan, jenis atau bentuk dan jumlahnya. Seperti contoh, dalam teknik pengumpulan data adalah tes berbentuk esai dengan jumlah soal 5 soal. Tes diberikan kepada sampel, baik eksperimen maupun kontrol dengan menggunakan waktu 45 menit. Terus, jenis pengumpulan data dan instrumen. Jenis metode yang pertama, kuesioner atau angket. Instrumennya angket tertutup atau terbuka, sumber datanya sampel. Yang kedua, interview atau wawancara. Instrumennya pedoman wawancara, sumber datanya sampel. Yang ketiga, observasi. Instrumennya lembar observasi, sumber datanya sampel benda. Terus jenis metode tes. Instrumennya tes, sumber datanya sampel. Jenis metode dokumentasi, instrumennya dokumen, sumber data catatan resmi, dokumen nilai. Terus kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan sejumlah pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Angket digunakan untuk mengukur pendapat atau respon yang dari suatu objek yang digunakan. Angket terbagi menjadi dua, ada angket tertutup dan terbuka. Angket tertutup adalah angket yang berisi pernyataan atau pernyataan di mana sampel dapat memilih salah satu alternatif jawabannya. Misalnya sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa perlu mempersiapkan bahan-bahan yang untuk dipresentasinya. Bisa saja dia setuju dan tidak setuju, bisa saja sangat tidak setuju. Terus angket terbuka. Angket terbuka ini berisi pernyataan di mana sampel diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang dirasakan. Misalnya bagaimana pendapat Anda jika perkuliahan dilakukan secara online. Selanjutnya, contoh kisi-kisi angket. Yang pertama, variabel ketentuan dalam belajar. Indikatornya kehadiran di sekolah dan mengikuti PDM di sekolah. Deskriptornya, saya hadir di sekolah sebelum bel berbunyi. Jika malas, saya tidak masuk sekolah. Jika merasakan rugi, jika tidak masuk sekolah. Jika guru terlebih dahulu berada di kelas, saya memilih tidak masuk. Saya mengikuti pembelajaran sampai jam berakhir. Indikator mengikuti PDM di kelas, saya tidak mengikuti pelajaran jika tidak yang saya sukai. Saya mengikuti pelajaran siapapun guru yang mengajar. Saya keluar kelas saat pelajaran berlangsung. Nomor butir 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8. Selanjutnya ada interview atau wawancara. Interview merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan tanya jawab secara lisan juga. Hal yang paling utama di interview adalah kontak langsung dengan tatap muka atau face to face antara si pencari informasi dengan si pemberi informasi. Selanjutnya ada jenis interview dibedakan menjadi dua, yaitu interview bebas dan interview terpimpin. Interview bebas ini yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan responden.
di mana peneliti bebas bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Wawancara ini memberikan kebebasan kepada responden untuk mengeluarkan pendapatnya. Sedangkan interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Selanjutnya, kisi-kisi wawancara. Yang pertama, indikatornya mengetahui informasi akhir guru setelah menggunakan model problem-based learning. Deskriptornya itu, pembelajaran lebih mudah dipahami, dapat mengecek pengalaman siswa dalam diskusi kelompok. Nomor lembar wawancara 1 dan 2. Indikator yang kedua, responden siswa dapat mengumpulkan model problem-based learning. Deskriptornya, model problem learning dapat membuat siswa aktif dan berani mengemukakan jawaban. Hasil belajar dan sikap kerja sama siswa. Nomor lembar 3, 4, dan 5. Observasi merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengamatan dengan menggunakan lembar observasi terhadap objek baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi membutuhkan pengamat atau observer yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Lembar observasi disusun berdasarkan kisi-kisi. Selanjutnya, contoh kisi-kisi observasi. Variabel kisi-kisi observasi yang pertama yaitu aktivitas siswa. Indikatornya melakukan aktivitas keseharian dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Deskriptornya menjawab salam, mengabsen guru, menjawab pertanyaan guru, mendengarkan penjelasan peneliti dengan seksama, memperhatikan penjelasan guru, mencatat pembelajaran, dan mengajukan pendapat. Selanjutnya ada tes. Tes merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat dan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tes kepribadian. Tes kepribadian itu tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Contohnya, dengan siapa kamu merasa nyaman? Yang kedua ada tes bakat, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Contoh tesnya, di antara warna berikut manakah yang paling kamu suka? Selanjutnya hasil tes belajar, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang. Contoh tesnya 2x4. Tes intelijensi, yaitu tes yang digunakan untuk membuat perkiraan intelektual seseorang. Contoh tesnya tes intelijensi, yaitu tes yang digunakan untuk membuat perkiraan intelektual seseorang. Contoh tesnya soal analogi, humor, atau komedian. Yang kelima, tes sikap, yaitu tes yang digunakan untuk mengadakan pengukuran sikap seseorang. Contoh tesnya, ketika sesuatu yang membuat Anda senang, Anda akan menangiskah, tertawa, atau tersenyum. Kisi-kisi tes hasil belajar. Indikator yang pertama menyelesaikan perhitungan soal dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus. Deskriptornya menyatakan aturan sinus untuk suatu segitiga, menghitung unsur-unsur segitiga yang belum diketahui jika dua sisi dan sudut apitnya diketahui dengan menggunakan aturan sinus. Terus menghitung unsur-unsur suatu segitiga yang belum diketahui jika salah satu sisi duanya belum diketahui dengan menggunakan aturan sinus. Terus menyatakan aturan kosinus untuk suatu segitiga, menghitung unsur-unsur suatu segitiga yang belum diketahui jika kedua sisi diketahui dengan menggunakan aturan kosinus. Selanjutnya menghitung unsur-unsur suatu segitiga yang belum diketahui jika kedua sisi dan sudut apitnya belum diketahui menggunakan aturan kosinus. Cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.